Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Elia. Salam BK Sahabat Siswa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kesiapan menghadapi UTBK 2020, di mana tema ini termasuk kepada layanan bimbingan karir di bimbingan dan konseling. Walaupun kita terpisah dan tidak dapat bertemu dan bertatap muka, namun tiada alasan untuk tidak bisa bersua via udara. Pada kesempatan ini kita akan mengupas semua tentang persiapan yang perlu Ananda siapkan sebelum Ananda menghadapi UTBK 2020, di mana UTBK 2020 akan berbeda dengan UTBK 2019 karena saat ini kita sedang melewati proses perjuangan memutus rantai penularan virus corona. Nah, apakah itu UTBK? Kita harus memahami lebih dalam mengenai UTBK. Apa itu UTBK? UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Selama ini sering kita kenal dengan nama LTMPT, di mana di LTMPT tersebut untuk mendaftar UTBK hanya bisa diikuti oleh siswa lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020 yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMA, MA, SMK, dan sederajat. Dan kedua, maksimal umur dalam pendaftaran UTBK adalah 25 tahun. Nah, 25 tahun untuk umur dibatasi. Jadi, jika melampaui dari 25 tahun terhitung Juni, berarti Ananda tidak bisa lagi mengikuti yang namanya UTBK. Nah, yang ketiga, UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN, di mana kita tidak boleh lupa telah melakukan registrasi akun melalui portal ltmpt.ac.id yang telah kita lakukan 2 tahap, yaitu pada bulan Desember tahun lalu dan bulan April tahun 2020. Ananda ingat kembali semua akunnya, Ananda ingat kembali passwordnya, karena itu yang akan digunakan untuk mendaftar UTBK 2020. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ketika mendaftar UTBK? Yang pertama ini adalah yang penting sekali. Ananda jangan sampai tertipu dan jangan sampai tidak tahu informasi pendaftaran UTBK, yaitu tanggal 2 Juni sampai 20 Juni 2020. Nah, yang kedua, telah memiliki akun LTMPT seperti yang dibahas sebelumnya. Akun LTMPT yang telah kita buat pada Desember 2019 lalu dan April 2020 kemarin ini. Nah, nanti Ananda saat pendaftaran akan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Yang ketiga, yang sudah lulus SNPTN tidak bisa mendaftar UTBK SBMPTN. Artinya, jika Ananda telah lulus SNPTN, berarti Ananda telah tercatat menjadi mahasiswa di perguruan tersebut. Jadi, sebaiknya bagi yang telah lulus silahkan melakukan daftar ulang dan registrasi. Berilah kesempatan kepada teman Ananda yang belum lulus untuk melakukan ujian UTBK SBMPTN ini. Dan yang keempat, UTBK 2020 hanya bisa mendaftar 1 kali UTBK saja. Berbeda dengan tahun 2019, Ananda bisa membandingkan nilai UTBK yang maksimal. Nah, untuk kali ini UTBK hanya 1 kali, artinya nilai atau skor yang Ananda peroleh di UTBK itulah yang akan digunakan di SBMPTN. Untuk info lebih lanjutnya Anda bisa cek di ltmpt.ac.id. Nah, yang keenam, ini yang paling riskan sekali dan mungkin sedikit kurang tidak diperhatikan, karena jika Ananda telah mengentrikan data, baik itu NISN, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, pastikan semua data itu benar dan valid, karena konsekuensinya jika Ananda sudah simpan permanen data Ananda, artinya Ananda diarahkan akan mencetak kartu. Nah, jika Ananda telah melakukan cetak kartu, semua data yang salah, semua data yang telah disimpan tidak dapat dirubah kembali. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian khusus Ananda. Selanjutnya,
mengenai ketentuan biaya UTBK. Nah, ini jauh hari sebelumnya kita sudah mengetahui dan tidak ada perubahan sama sekali bahwa biaya UTBK itu ditanggung sepenuhnya oleh peserta, berbeda dengan SNPTN. Jika SNPTN kemarin ini itu adalah menanggung adalah pemerintah, jadi 0 rupiah. Sementara di UTBK ini biaya ditanggung oleh peserta sebanyak 150.000, di mana biaya tersebut bisa kita bayarkan melalui Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Bisa melalui ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, dan produk bank lainnya. Yang pastinya kita punya slip bukti pembayaran UTBK. Nah, perlu perhatian lagi, Anda jangan ceroboh mengisikan data, jangan ceroboh melakukan pembayaran karena dengan alasan apapun pembayaran tidak dapat dikembalikan oleh pihak panitia LTPMPT. Nah, yang keempat adalah yang perlu perhatian khusus, yaitu mengenai KIPK. Bagi Ananda yang telah pernah mendaftar di akun KIPK, perhatikan akun Ananda. Ananda di sini harus mencek kembali akun Ananda apakah sudah lolos persyaratan atau belum. Jika di akun tersebut telah muncul KAP dan PIN, gunakanlah KAP dan PIN itu sebagai bukti Ananda telah lolos seleksi administrasi KIPK, dan KAP dan PIN itu dapat digantikan sebagai biaya untuk pendaftaran UTBK. Artinya Ananda gratis, tidak melakukan pembayaran. Nah, tapi di satu sisi, jika ada Ananda yang telah mendaftar dan telah punya akun KIPK, tetapi akun Ananda tidak dapat divalidasi, artinya Ananda tidak akan menemukan KAP dan PIN. Otomatis KIPK Ananda masih dalam proses, sehingga Ananda harus mengambil keputusan apakah Ananda menunggu proses tersebut atau melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan tadi. Karena KIPK sekarang itu adalah menentukannya adalah sistem, bukan sekolah lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu mohon difahami dan mohon dicari informasi lebih lengkap di akun LTMPT. Nah, selanjutnya pelaksanaan UTBK tahun 2020 ini akan sangat terasa berbeda, baik itu pelaksanaannya maupun sistemnya, karena UTBK menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, di mana pelaksanaan UTBK 2020 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jadi Ananda harus mempersiapkan diri untuk itu. Tidak ada alasan untuk tidak siap. Nah, ini yang paling penting Anda pahami, yaitu perbedaan mencolok antara UTBK 2019 dan UTBK 2020. Yang pertama yaitu adalah pada UTBK 2020 ini yang diuji hanyalah tes potensi skolastik saja, atau yang sering dikenal dengan tes potensi TPS. Ya, TPS ini mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran, pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan Ananda di sekolah formal, khususnya di perguruan tinggi nanti. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Artinya, Ananda betul-betul harus memahami soal dan menggunakan analisa Ananda dengan tajam. Nah, yang kedua, hanya diizinkan 1 kali tes. Seperti yang dibahas di awal tadi, UTBK hanya 1 kali tes. Artinya, nilai yang Ananda peroleh saat ujian UTBK ini itulah yang akan menentukan kelulusan Anda di SBMPTN. Itulah yang akan Anda gunakan di SBMPTN. Nah, yang ketiga, pelaksanaan tes itu di satu hari itu dilaksanakan 4 sesi, kecuali di hari Jumat. Jadi Anda harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Perhatikan Anda berada di sesi berapa, karena kecerobohan Anda akan merugikan diri sendiri. Nah, yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Anda perhatikan nanti di akun Anda akan diarahkan memilih perguruan tinggi dan jurusan yang sesuai dengan jurusan Anda ketika di madrasah. Nah, yang kelima, selain Ananda harus memilih jurusan tadi, Ananda juga Ananda juga harus memilih PTN dan prodi yang tepat dengan Ananda.
Yang keenam adalah pelaksanaan UTBK ini yang pastinya mengikuti aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jadi, bagaimanapun kita tidak boleh kalah dengan virus ini, kita harus mampu melawan virus ini dan tetap berjuang demi masa depan bangsa. Sebagai masa depan bangsa, Ananda harus optimis. Nah, ini yang perlu penting sekali. Ini adalah waktu pelaksanaan UTBK. Ananda catat, ingat, sampaikan kepada orang terdekat untuk menjadi alarm pengingat Ananda agar Ananda tidak terledor dengan jadwal-jadwal penting UTBK ini, di mana pendaftaran UTBK itu dimulai 2 Juni sampai 20 Juni 2020. Pelaksanaannya 5 Juni sampai 12 Juli 2020 dan pengumuman hasilnya adalah tanggal 25 Juni 2020. Itu adalah waktu-waktu penting UTBK yang tidak bisa Ananda lupakan. Jika Ananda lupa, Ananda sendiri yang akan rugi. Selanjutnya, itu apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi TPS? Nah, TPS ini yang pertama yang Anda butuh persiapkan adalah daya bernalar. Maksudnya di sini adalah daya bernalar itu dimana pada soal TPS penalaran umum biasanya Ananda diminta untuk memilih pernyataan yang benar dari suatu paragraf, menganalisis data hingga mencari kesimpulan dari teks yang diberikan. Artinya Ananda dituntut untuk melakukan penalaran yang paling kuat. Ananda diminta harus memahami isi dari teks, tabel, diagram, grafik sesuai dengan konteks paragraf. Oleh karena itu Ananda harus mengasah kemampuan berpikir. Caranya adalah dengan harus banyak membaca dan berlatih. Silakan mencoba. Yang kedua adalah kecermatan membaca teks. Nah, kecermatan membaca teks ini adalah teks itu diberikan pada subteks, biasanya panjang dan mengandung banyak angka. Di sana Ananda dituntut untuk cermat, teliti dalam membaca dan mengambil sebuah informasi. Jangan sampai Ananda tidak teliti dalam memilih jawaban nantinya, karena Ananda harus membaca teks yang panjang dan harus fokus. Nah, perhatikan kunci-kunci di setiap jawaban. Cocokkan pertanyaan yang ada pada teks bacaan. Yang ketiga adalah kemampuan memahami maksud dari teks. Biasanya, soal yang cukup sulit pada tes penalaran umum adalah mencari pernyataan yang benar dan kesimpulan yang mungkin benar. Kunci dalam mengerjakan soal ini adalah ketelitian dan sungguh-sungguh di mana kamu memahami maksud dari teks. Ananda harus banyak melakukan latihan-latihan soal karena di sini dituntut sekali kejelian Ananda. Nah, yang keempat itu adalah kemampuan menganalisis data. Nah, kemampuan menganalisis data itu adalah penalaran analitik yang akan menuntut Ananda untuk menganalisis dan menjawab soal berdasarkan data yang telah disajikan. Dalam menganalisis satu pernyataan, diharapkan Ananda tidak terburu-buru membuat kesimpulan, karena setiap jawaban akan sangat mirip satu sama dengan yang lainnya. Artinya di sini Ananda harus sering berlatih dan fokus mengerjakan soal. Nah, itulah sedikit tips yang perlu Ananda persiapkan ketika Ananda harus menghadapi TPS. Intinya fokus, cermat dalam bekerja, dan seringlah berlatih. Sekian dan sukses menggapai asamu menuju masa depan. Salam BK Sahabat Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.